tanaman pisang itu tidak lebih dari 3. Kalau 3 nanti dipisah, ya pindah tanam. Dan kebersihan lingkungan tadi, sanitasi lingkungan, tidak membuang batang pisang di bawah tanaman ataupun tumpul. Soalnya ada tes 1 tes suara. Suara. Oke, Tranasa dimanapun Anda berada, kita mulai materi pada kali ini di live streaming, khususnya di grup FB Pertanian Organik NASA Official yang terbaru. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, mitra NASA dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pertama dan yang utama, marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang luar biasa ini kita bisa bertemu kembali dalam
acara live streaming di grup FB Pertanian Organik NASA Official yang terbaru. Mitra NASA dimanapun Anda berada, pada live streaming kali ini kita akan membahas bersama-sama dengan tema melawan hama hortikultura secara ramah lingkungan. Mitra NASA dimanapun Anda berada, bahwa saat ini, ya, terutama di dunia pertanian, khususnya untuk tanaman hortikultura, ini hama yang sangat-sangat sulit untuk dikendalikan. Nah, bagaimana berbagai macam jenis pengendalian itu sudah dilakukan, apalagi dengan menggunakan pestisida kimia, kemudian juga berbagai cara yang lain juga sudah kita antisipasi, tapi yang paling banyak digunakan dengan menggunakan pestisida kimia ini juga tidak bisa mengendalikan secara optimal mengenai hama yang menyerang pada tanaman hortikultura, terutama tanaman buah-buahan tahunan yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, bagaimana kita melawan hama hortikultura, terutama buah-buahan tahunan yang ramah lingkungan? Ya, kita akan ini satu, ya. Kalau ini yang terjadi kena hama-hama seperti ini kan kurang bagus penampilannya. Ya, ini salah satu tanaman hortikultura yang banyak kita nikmati bersama buah-buahan. Nah, mitra NASA dimanapun Anda berada, ya, kita harus refleksi. Sebelum kita melakukan pengendalian, kita harus refleksi ke belakang. Bagaimana kita berefleksi, kita bercermin. Bagaimana sebenarnya cara bertani kita saat ini, terutama untuk tanaman hortikultura. Ya, cara bertani selama ini bagaimana? Kita refleksi, ya, kita bercermin, terutama untuk tanaman-tanaman hortikultura, khususnya buah-buahan tahunan. Bagaimana pengolahan tanahnya, bagaimana bibitnya, pola tanamnya, varietas yang digunakan apa, sudahkah melakukan pengamatan organisme pengganggu tanaman, kemudian pupuk yang digunakan bagaimana, apakah menggunakan pupuk yang berkualitas yang sering kita sampaikan ke mitra-mitra NASA bahwa pupuk yang berkualitas itu salah satunya harus mengandung unsur makro dan mikro, ada enzimnya, ada hormonnya, kemudian ada asam-asam organiknya dan mikroorganisme. Sudahkah kita memberikan pupuk yang seperti itu? Kemudian pestisida yang digunakan apa? Kemudian habitatnya bagaimana? Kemudian biodiversitasnya, perluasannya itu dalam tanaman hortikultura itu seperti apa. Ya. Kita refleks sebentar, ya, bahwa di dalam pengendalian hama penyakit, terutama untuk tanaman-tanaman hortikultura, ya, kita tidak terlepas dari konsep, kalau untuk mengendalikan penyakit kita tidak terlepas dari yang namanya segitiga penyakit. Nah, segitiga penyakit ini akan terjadi jika ada faktor patogen, kemudian ada inang, ada lingkungan. Nah, biasanya, nah, ini berkaitan dengan racun. Banyak penjual-penjual pestisida atau jualan racun. Nah, untuk apa? Untuk mengendalikan bagaimana patogen lingkungan inang ini bisa dikondisikan. Kemudian ada konsep yang disebut dengan konsep pengelolaan hama terpadu. Ya, bagaimana kita mengelola lingkungan kita, terutama tanaman hortikultura kita, dengan konsep pengelolaan hama terpadu. Di dalam konsep pengelolaan hama terpadu yang sudah sering kita berikan, itu ada berbagai macam cara pengendaliannya. Ya, di antaranya ada pengendalian secara agronomi atau budidaya, kemudian secara menggunakan fisik mekanik, kemudian dari sisi varietasnya atau gennya, pengendalian secara genetiknya, kemudian pengendalian dengan menggunakan secara hayati, ya, kemudian alternatif terakhir baru kita menggunakan pestisida kimia itu dengan pengolahan.
kita harus bagaimana mengelola segitiga penyakit ini. Kemudian di dalam pengendalian hama penyakit atau organisme pengganggu tanaman, informasi sebagai dasar pengelolaan hama penyakit. Ya, ini apa? Ya, organisme pengganggu tanaman ini. Ya, kalau penyakit bisa kita lihat gejalanya, penyebabnya, sumber serangannya, cara penularannya, kemudian faktor lingkungan yang mempengaruhi. Ya, gejala serangan kalau hama ini apa, penyakit ini apa, penyebabnya apa. Ini sebagai informasi dasar di dalam kita mengelola organisme pengganggu tanaman, terutama pada tanaman hortikultura. Ya, Mitra Nasa dimanapun Anda berada, sebagai contoh, ya, tanaman hortikultura yang sering banyak diserang, ya, hama, terutama yang paling banyak menyerang adalah hama lalat buah. Ini banyak sekali menyerang pada tanaman buah, terutama pada tanaman mangga, jambu, belimbing, kemudian cabai, tomat, ya, kemudian juga ada apokat, ya, ini juga banyak. Kemudian jika tidak dijumpai di buah-buah di atas, biasanya lalat buah ini dapat bertahan juga di buah gayam, di buah melinjo, kemudian di buah-buah yang lain seperti apokat. Ini juga. Nah, bagaimana nanti kita cara-cara mengendalikan lalat buah, nanti akan kita kupas secara bersama. Ya. Kemudian di lalat buah ini yang paling banyak menyerang ini adalah kerusakan di buahnya. Ya, nih bisa kita lihat, ya, ini bertelur di sini, ya. Kemudian ini bisa kita lihat seperti ini. Ya, ini hama lalat buahnya seperti ini, ya. Ini gejala serangan, ini larvanya. Dia akan meletakkan ovipositornya di sini. Ya. Kemudian hama yang tidak kalah penting yang menyerang pada tanaman hortikultura ini hama trip. Ini juga banyak menyerang seperti ini. Hama Seletotrip rubroges, ya, ini biasa menyerang pada tanaman mangga. Gejala serangannya seperti ini, ya, penyebabnya ini hama trip. Kemudian yang selanjutnya, ya, yang tidak kalah penting ini hama pada kutu-kutuan. Ini juga banyak sekali menyerang pada tanaman mangga, terutama hama kutu putih atau disebut dengan Lamana candida seperti ini. Ya, kutu-kutu ini menyerang sekali. Ini bisa kita lihat. Kemudian ini kutu putih, ya, ini yang terinfeksi Beauveria, ya, ini ada juga nanti pengendaliannya menggunakan apa ini juga bisa. Ya, ini yang paling banyak menyerang pada tanaman mangga, ya, lalat buah, kemudian kutu-kutu, kemudian tanaman jambu pun ada, ya. Kemudian jambu monyet itu banyak sekali yang terserang kutu-kutu putih atau Lamana candida seperti ini. Kemudian ini tadi jenis serangannya tadi, ya, hama Selenotrip. Kemudian ada juga kutu air, ya, yang ludahnya itu beracun sekali, mengeluarkan ludah sehingga tanamannya itu akan rusak seperti ini, ya. Pada tanaman mangga batangnya akan seperti ini disebabkan oleh kutu air seperti ini. Nah, ini masuk dengan kategori ini hama hemiptera, ya, ini jenis-jenis kumbang, ya. Kemudian kutu air, ya, ini kutu air yang ludahnya juga sama. Ini seperti ini membuat kualitas dari tanaman hasil buah-buahan hortikultura ini menjadi jelek seperti ini, ya. Ini kutu air ini luar biasa nih, ya. Ini bisa menyebabkan tanaman seperti ini atau bisa menyebabkan orang menyebutnya penyakit kudisen. Tapi ini diakibatkan dari keluarnya ludah yang beracun dari kutu-kutuan atau kutu air. Kemudian ada juga serangga pemakan daun, jadi yang paling banyak juga menyerang pada tanaman hortikultura atau tanaman tahunan, misalnya jambu, kemudian ada mangga, ya, ini biasanya tunas-tunas muda. Ini juga harus diperhatikan. Nah, bagaimana cara pengendaliannya nanti bisa kita pelajari bersama. Dan ada serangga pemakan daun, ya, jenis kumbang seperti ini, ya. Ini luar biasa, ya, gejalanya seperti ini akibat
dimakan oleh jenis kumbang seperti ini. Ini kumbangnya seperti ini ya. Ini ya, istilahnya dikorok ya, dikorok anggap makan daun sehingga daun menjadi kering seperti ini, terutama untuk daun-daun muda ya. Kemudian ada juga hama yang menyerang pada kayunya atau batangnya seperti ini, misalnya rayap. Ini juga termasuk hama yang sangat luar biasa yang menyerang terutama tanaman-tanaman buah-buahan. Ini juga. Kemudian ada pemakan kayu batang ya, atau penggerek batang seperti ini ya. Ini juga sangat-sangat berbahaya untuk tanaman-tanaman hortikultura kita ya. Bagaimana cara menguranginya? Salah satunya dengan cara pemangkasan setelah panen. Ini bisa mengurangi serangan penggerek batang, terutama untuk menghilangkan ini larva-larva yang menyerang di dalam batang. Ya. Nah, bagaimana cara mengendalikan ya implementasi di tingkat petani, di usaha tani dengan cara pengendalian secara PHT. Nah, bagaimana setelah kita lakukan pengamatan, menurut catatan kita kadang belum ada kelompok-kelompok tani misalnya itu lakukan pengamatan, ternyata kenapa produksinya bisa belum memenuhi target ya, misalnya buah mangga, buah kako, kemudian jambu, kemudian dan lain-lain ya. Padahal apa yang sudah kita lakukan benar ya, tapi selama ini ya kadang-kadang di dalam kelompok itu hanya beberapa yang aktif. Nah, bagaimana implementasi PHT di tingkat kelompok tani atau usaha tani, cara mengendalikan hama-hama atau penyakit-penyakit yang menyerang pada tanaman hortikultura ya. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah ini yang sangat-sangat menyarankan dengan adanya pengembangan dan pemanfaatan agen-agen hayati, terutama untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman ya. Yang kita bahas di sini bagaimana cara kita mengendalikan hama hortikultura atau buah-buahan, khususnya buah-buahan tahunan dengan kebijakan pemerintah yang mengatur tentang pengembangan dan pemanfaatan agen hayati. Nah, ini ada yang pertama adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 92 ini mengenai sistem budidaya tanaman. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 95 tentang bagaimana perlindungan tanaman, bagaimana kita melindungi tanaman kita, terutama tanaman hortikultura dengan memanfaatkan agen-agen hayati. Kemudian yang ketiga adanya Surat Keputusan Menteri Pertanian yaitu nomor 411 KPTS TP 120-695 tentang apa? Tentang pemasukan agen hayati ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Ini juga ada cara-caranya juga. Kemudian yang keempat, Surat Keputusan Menteri Pertanian mengenai pembentukan adanya Komisi Agen-Agen Hayati. Sehingga di dalam pengendalian perlindungan tanaman ya, ini kita sudah ada payung hukumnya dari kebijakan pemerintah dengan dikeluarnya keputusan Menteri Pertanian bagaimana mengelola dengan konsep agen-agen hayati. Ya, kenapa pemerintah ya itu melakukan kebijakan dengan mengeluarkan keputusan pemerintah di mana dalam melakukan pengendalian tanaman itu menggunakan konsep agen-agen hayati atau menggunakan pestisida-pestisida yang ramah lingkungan dengan menggunakan agen hayati ya atau pestisida hayati ya, yang mana itu bisa menggunakan makhluk hidup atau menggunakan pestisida-pestisida yang berasal dari ekstrak tanaman. Karena apa? Karena ada pepatah Jawa mengatakan bahwa tombo itu ora adoh karo memolone, bahwa obatnya itu tidak jauh dari penyebabnya. Di dalam ekosistem pertanian yang sudah sering kita sampaikan, ya, bahwa di dalam agroekosistem itu kalau ada hama pasti ada musuh alaminya.
Nah, kenapa tikus merajalela? Karena musuh alaminya ular ini sudah tidak ada, burung hantunya juga tidak ada. Kenapa wareng merajalela? Karena musuh alaminya seperti laba-laba, kemudian Beauveria, kemudian Metarisium, kemudian yang lainnya itu sudah tidak ada di lapangan. Nah, makanya pemerintah dalam kebijakannya di dalam pengendalian hama penyakit itu lewat konsep agen hayati. Di antara agen-agen hayati yang berasal dari mikrobia, kita ada yang namanya Beauveria bassiana. Kemudian ada Gliocardium, Trichoderma, Verticillium, ya. Kemudian juga ada Corynebacterium, kemudian ada yang berasal dari virus, ya. Kemudian ada Metarhizium, ya. Ini sangat-sangat dikembangkan oleh dinas-dinas pertanian. Nah, semuanya ini terdapat pada lokasi di mana kalau di situ ada bahan organiknya tinggi, insya Allah ya hewan-hewan yang bermanfaat ini akan hidup. Mikrobia-mikrobia yang berguna ini akan hidup di situ. Syaratnya di situ bahan organiknya tinggi. Nah, dengan demikian wajib hukumnya ya bahan organik itu diberikan. Untuk apa? Untuk memunculkan bagaimana supaya patogen-patogen yang berguna itu bisa hidup di ekosistem kita. Nah, sekarang ini sudah banyak pengembangan patogen-patogen serangga, ya, diantaranya dengan teknologi-teknologi yang luar biasa, ataupun Anda juga bisa memanfaatkan sendiri ya serangga-serangga yang terinfeksi di lapangan, kita bisa perbanyak sendiri atau menggunakan sistem pengembangan patogen serangga yang sudah banyak dipasarkan sekarang ini, salah satunya dengan mengambil ya patogen-patogen yang hama-hama yang terserang patogen, misalnya terserang BVR, kita ambil, kita perbanyak dengan metode postulat COP, diinkubasi, kemudian kita perbanyak seperti ini ya. Mitra NASA dimanapun Anda berada, ini sebagai tambahan wawasan saja bahwa tadi saya katakan bahwa kalau ada hama pasti ada musuh alaminya, ya ada musuh pasti ada teman, ada musuh petani ada teman petani. Ya biasanya ada hama ada musuh alaminya. Di antaranya ya ini bisa sebagai gambaran ya ini keberapa musuh alami ini biasanya ada dari yang paling banyak ya ini dari Odonata ya dari Odonata, Odosequide, Coccinellate, Imeptora atau Stenograms ya. Kemudian nama umumnya biasanya orang menyebutnya ini Odonata ini dari golongan capung, Osiopeid ini biasanya dari laba-laba, kemudian ada kumbang ya, kumbang daun helm ini adalah teman kita musuh alami. Kemudian ada tetabuhan ini seperti ini. Kemudian ini termasuk dalam musuh alami yang dikategorikan kalau capung itu besar sebagai predator, laba-laba juga predator, kemudian tikus burung hantu juga predator, belalang sembah itu juga predator. Kalau yang kecil-kecil ini biasanya ikut dalam parasitoid. Nah, mitra NASA dimanapun Anda berada, ini sebagai kasus di lapangan ya kalau kita ingin mengendalikan hama hortikultura secara ramah lingkungan ini bisa dilihat. Nah, untuk pengendalian ini adalah tanaman apa? Tanaman apel ya, nih. Ini bisa ya untuk menggunakan teknologi ya setelah dilakukan pemanenan, misalnya setelah panen itu dilakukan dengan pemangkasan atau untuk mengendalikan hama ya ini bisa juga dilakukan dengan sistem pemangkasan ya. Dengan sistem pemangkasan kalau ini dipangkas otomatis sinar matahari bisa masuk dan ini bisa mengendalikan hama-hama yang menyerang di dalam pohon seperti ini ya. Ini pengangkat. Kemudian dengan irigasi tetes ya, dengan irigasi tetes ini juga masuk jenis pengendalian secara agronomi dengan pemberian nutrisi ya seperti ini ya. Otomatis kalau nutrisinya tercukupi, unsur makro mikronya tercukupi,
insya Allah serangan hama penyakit juga akan terhindar. Ini sebagai contoh studi lapangan. Ya, kemudian untuk mengendalikan lalat buah tadi, ya, selain dengan menggunakan pengendalian dengan cara fisik dan mekanik. Fisik dan mekanik salah satunya untuk belimbing, mangga, itu dengan apa? Dengan pembrongsongan buah. Itu juga termasuk jenis pengendalian. Ini nanti akan dihasilkan buah-buah yang segar, buah-buah yang berbebas dari pestisida, buah-buah yang sangat-sangat ramah lingkungan. Ini dengan pembrongsongan bisa digunakan koran ataupun dengan menggunakan plastik. Ya, ini misalkan. Tapi yang paling bagus dengan menggunakan kertas seperti ini untuk pemrosesan mangga, buah ataupun yang lain. Kemudian dengan pemasangan metilat lem atau light yellow plastik, ya, metilat lem, ya, plastik yang diolesin dengan metilat lem dengan warna kuning, karena hama lalat buah atau kutu-kutuan yang lainnya suka sekali dengan warna kuning. Ya, ini bisa kendalikan itu di bekas-bekas botolnya, ya, botol Senasa ataupun Supernasa itu bisa dioleskan dengan menggunakan metilat lem ini. Ini juga termasuk jenis pengendalian yang sangat-sangat ramah lingkungan. Ya. Kemudian kebersihan lingkungan itu juga termasuk jenis dalam apa? Dalam kategori pengendalian secara agronomi atau secara budidaya. Ya, persediaan lingkungan, sanitasi seperti ini dibanding ini, ini kan kotor sekali. Ini timbulnya banyak serangan hama dan penyakit. Kalau kebersihan kebun salaknya seperti ini, kebersihan kebun dijaga seperti ini, adanya pemangkasan, kemudian cabang-cabang yang terkena hama penyakit seperti ini dipangkas, ini kebun salaknya kan kelihatan cantik, ya, cantik sekali dibanding yang seperti ini, kumuh, ya, buahnya pun luar biasa, ya. Ini kebersihan kebun, sanitasi lingkungan itu juga termasuk dalam bagaimana kita mengelola tanaman hortikultura kita, ya, ini secara ramah lingkungan. Kemudian, ya, ini ada kutu yang menghisap cairan seperti ini. Ini kalau ada serangan seperti ini, ya kita kendalikan, kita potong pohonnya, atau kita pemangkasan tadi ini bisa juga mengurangi dari serangga-serangga seperti ini, atau dengan menggunakan BVR itu juga bisa, ya. Kemudian hama seperti ini, ya, Acarina atau Tritanisidae, ya, seperti ini. Nah, ini bisa kita kendalikan tungo ini dengan pemangkasan, ini juga bisa kebersihan kebun, kemudian dengan pemberian patogen-patogen yang berguna dengan penyemprotan BVR ini bisa mengendalikan Acarina atau tungo. Atau dengan alternatif yang terakhir baru kita menggunakan Acaricida kalau ini. Kemudian ada embun jelaga. Ini sangat luar biasa ini. Serangga yang menghisap getah cairan bisa menyebabkan embun jelaga pada daun, bunga, dan buah. Ini kalau sudah menyerang ke daun, buah, nanti ke buah juga. Daun, bunga, buah. Ya, ini juga sangat berbahaya. Dengan sistem pemangkasan buah-buah yang terserang kita potong, ini juga termasuk jenis pengendalian yang ramah lingkungan. Kemudian ada ini daun muda, ini juga misalnya ada hama tengu, ya, kecil sekali, ini juga nanti akan tunas mudanya berkerut, pertumbuhannya tidak normal. Ini juga ada. Kemudian golongan jenis Hemiptera ini, ya, seperti ini tadi, Lawana candida seperti ini banyak sekali. Ya, ini insya Allah dengan menggunakan BVR, terutama yang di daerah jambu, menyerang jambu monyet, kemudian mangga, insya Allah bisa dikendalikan. Ini sudah banyak terbukti ini di jambu monyet yang ada di Sumbawa dengan menggunakan BVR ini bisa dikendalikan. Ya, nih pengendalian Lawana candida dengan Beauveria bassiana. Ya, ini sudah dilakukan di Pasuruan, Jatim, juga sangat dianjurkan, ya, kutu-kutu seperti ini, Hemiptera ini, Lawana candida, ini dengan menggunakan BVR ini bisa. Kemudian pada tanaman pisang, ini yang paling banyak, ya. Pisang ini juga termasuk tanaman hortikultura. Ini yang paling bahaya, ini ada Tetranychus tadi.
Ya, ini salah satu vektor dari penyakit banana Bacillus virus atau BBTV. Nah, penyebabnya adalah nanavirus, vektornya adalah ini Pentalonia nigrovirsa. Ini salah satu jenis tumo ya, yang sebagai vektor kenapa Bacillus itu cepat sekali menyerang. Nah, pengendaliannya sama ini belum cara tanaman yang sakit ya ini secepatnya dimusnahkan jika tidak akan menjadi sumber inokulum. Salah satunya ya kita vektornya itu kita kendalikan dengan apa? Dengan musuh alaminya, yaitu kalau kita ada BVR, kita bisa pasang perangkat metilamelin untuk menangkap apa? Menangkap dewasanya. Yang nanti terbang dia akan tertangkap dengan menggunakan metilamelin. Kemudian yang sangat berbahaya, jadi saya ambil contoh tanaman vertikula pada tanaman pisang. Ya. Tanaman pisang sering terkena penyakit darah, ya, penyakit darah atau banana blood disease. Ini nanti kita kupas tersendiri pada mungkin lain kali kita kupas bagaimana cara mengendalikan hama-hama pada tanaman pisang dan bagaimana teknis budidaya ala NASA yang luar biasa. Ya, penyakit darah ini penyebabnya adalah Pseudomonas celebritis. Ya, ini bisa kita lihat seperti ini banyak sekali. Ya, misalpun sudah berbuah dibuka itu dalamnya itu rusak seperti darah. Kemudian penyakit moko atau layu bakteri itu sama, sebenarnya hampir mirip ya. Ini buahnya kalau ini istilahnya bupeng ya. Dan layu fusarium itu juga sama gejalanya. Orang-orang Jawa itu menyebutnya kalau ada ini orang menyebutnya penyakit kena wereng. Sebenarnya bukan wereng sebenarnya karena ini adalah penyakit ya, salah satunya penyakit fusarium, kemudian penyakit moko atau penyakit blood tadi. Nah, bagaimana cara mengendalikan ketiga penyakit tadi pada tanaman pisang? Yaitu kita harus pilih bibit yang sehat. Menanam pisang pilih bibit yang sehat. Kemudian pemupukan dan pembuangan rumput ini kalau bisa saat awal musim hujan, jangan pas musim hujan, karena nanti bisa menimbulkan penyakit. Ya. Kemudian melakukan pindah tanam, ya, paling tidak dalam satu rumpun, ya, tanaman pisang itu tidak lebih dari 3. Kalau 3 nanti dipisah, ya, pindah tanam. Dan kebersihan lingkungan tadi, sanitasi lingkungan, tidak membuang batang pisang di bawah tanaman ataupun rumpun. Misalnya ada tanaman pisang yang kena serangan fusarium, moko atau berdarah, potong, langsung dikasih di situ tanaman yang sehat. Itu juga akan menimbulkan apa vektor atau perantara. Nanti di situ akan patogen-patogen ada di situ. Nanti tanaman yang sehat tadi nanti akan tertular. Ini sebagai penular. Kemudian alat pertanian kalau kita manen, alat pertaniannya kalau bisa yang bersih untuk motong sini dan untuk motong yang lain ya. Kemudian dengan cara pembrongsongan buah pisang itu luar biasa. Dengan cara dibrongsong ini nanti buahnya insya Allah akan bagus, terutama terhindar kalau dibrongsong itu dari serangan codot atau luak ya. Kemudian yang tidak kalah penting sejak awal penggunaan agen hayati tadi seperti untuk menjadikan jamur, bakteri, fusarium tadi sejak awal digunakan bio atau trichoderma ya, seperti ini. Kemudian juga yang tidak kalah penting sebagai studi lapangan, kadang di tanaman kako ya, penggerek buah kako yang banyak menyerang pada tanaman kako. Salah satunya adalah hama penggerek batang. Nah, bagaimana cara mengendalikan ya, penggerek buah batang yang notabene ini siklus hidupnya cepat sekali. Serangganya itu paling tidak 3-7 hari itu sudah masa hidupnya. Kemudian telur itu 3-7 hari. Dan dia meletakkan telurnya di buah ya 14-15 hari. Kemudian masa hidup pupa itu 5-7 hari. Nah, telurnya itu kalau mentas ya luar biasa. Jadi siklus hidup yang cepat hanya sekitar 26-39 hari ini menyebabkan tanaman kako itu kita banyak rusak.
Nah, bagaimana cara pengendalian? Saya ambil contoh karena ini sangat-sangat paling banyak menyerang pada tanaman coklat atau kakao, ya penggerek penggerek buah kakao ini, ya, atau orang menyebutnya adalah PBK. Nah, cara mengendalikan ya yang ramah lingkungan, terutama untuk tanaman kakao yang terserang hama penggerek buah kakao, atau kadang ada yang helopeltis, kemudian bagaimana cara mengendalikan secara ramah lingkungan. Nah, penggerek buah kakao ini meskipun menyerang, tapi buahnya itu masih bisa dipanen. Ya, meskipun kualitasnya kurang bagus. Nah, ini salah satu yang bisa dilakukan untuk mengendalikan penggerek buah kakao. Ini buah-buah yang sudah terang dipanen sesering mungkin. Panen sesering mungkin, ya, itu istilahnya PS. Nah, kalau saya sering menyingkatnya untuk mengendalikan penggerek buah kakao itu PSP. Ya, PS yang pertama ini panen sering. Meskipun kita kena tapi panen sesering, misalnya 3 hari sekali, 5 hari sekali, ya. Ya, kemudian setelah panen sering, ya, ini P-nya lakukan pemangkasan, ya. Pemangkasan pada tanaman kakao yang bagus, ya, buah-buah yang terserang ini bisa dipangkas seperti ini. Atau kalau bisa pemangkasannya itu supaya bisa seperti ini, ya. Kalau kita punya gelas minum yang seperti ini, ya. Ini apa? Ini sinar matahari bisa masuk. Jadi tanaman-tanaman yang terlalu rimbun, terlalu banyak daunnya, ini mudah sekali kena hama penyakit, terutama penggerek buah kakao. Dengan pemangkasan, ya, cabang-cabang yang sakit, cabang-cabang yang tidak berguna, ini kan sinar matahari bisa masuk. Nah, buah kakao yang idealnya seperti ini. Nah, ini sinar matahari masuk, buahnya nanti yang segini kena sinar, ini insya Allah bisa terhindar dari serangan PBK atau penggerek buah kakao, dan buahnya juga fotosintesisnya juga akan berlangsung secara sempurna. Kemudian S-nya adalah sanitasi, kebersihan yang kita sudah panen tadi, ya, buah-buah yang rusak, kemudian bekasnya itu kita timbun, ya, ya, kemudian atau kita tutup dengan plastik, atau kalau tidak buat lubang ditimbun di situ, ya. Jangan setelah panen dikasih di situ. Ya, nanti sisa-sisa pupanya nanti akan hidup di situ. Ya, ini dengan cara sanitasi atau kebersihan kebun. Ya. Kemudian P-nya, ya, PSP, SP. Nah, ini pemupukan. Ya, pemupukan dan pengendalian yang bagus. Ya. Bagaimana kita lakukan pemupukan terhadap tanaman, terutama tanaman coklat. Dan sudah sering disampaikan bagaimana pupuk makro-mikronya tidak hanya seimbang NPK saja, tapi umak-umiknya juga harus juga. Kemudian untuk pengendalian, ya, ini bisa menggunakan dulu kita punya Pestona, itu sangat ampuh dulu di penggerek buah kakao, tapi dengan menggunakan BVR pun, BVR ini khusus untuk penggerek batang juga, ini sangat ampuh. Ya, sejak awal kita berikan BVR, kemudian nutrisi supaya buahnya banyak, bisa menggunakan power atau menggunakan quitop atau dengan menggunakan perosenasa. Sehingga dengan cara pengendalian PSPSP, ya, ini, ya, panen sering, kemudian pemangkasan, sanitasi, pemupukan dan pengendalian, insya Allah hasil panennya akan menghasilkan panen yang berkualitas, kuantitasnya bagus, kualitasnya bagus, dan insya Allah akan lestari seperti ini. Ya, mungkin itu, ya, Mitra NASA dimanapun Anda berada, salah satu bagaimana cara kita mengendalikan melawan hama hortikultura, terutama tanaman-tanaman tahunan, ya, buah-buahan tahunan, nah itu dengan secara ramah lingkungan. Nah, strategi yang bisa kita gunakan itu dengan strategi pengendalian hayati yang mikrobia, sehingga ini ramah lingkungan sesuai dengan
kebijakan pemerintah dengan menggunakan agen-agen hayati. Nah, strateginya bagaimana kalau kita ingin mengendalikan secara hayati terhadap hama-hama hortikultura sehingga melawan hama-hama hortikultura secara ramah lingkungan? Yang pertama, ya, yang kita simpulkan, pengelolaan habitat sesuai bagi agen antagonis. Contoh, pemberian pupuk organik hukumnya wajib. Kemudian solarisasi tanah atau dengan misalnya dengan memasang mulsa untuk tanaman cabai, tomat, semangka, melon. Nah, kemudian dengan pemberian tanah yang di situ kandungan mikrobianya tinggi itu juga bisa. Ya, ini pengelolaan habitat. Ya, ini bisa disesuaikan dengan agen-agen yang antagonis, misalnya Bio, BVR, kemudian Korin, ya, Trichoderma, Metarhizium, Verticillium dan lain. Ya, tapi yang penting habitat kita penggunaan bahan organik itu hukumnya wajib. Kalau kita ingin mengendalikan melawan hama hortikultura secara ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, kita bisa mengintroduksi agen-agen antagonis yang unggul tadi, baik yang diisolasi sendiri maupun yang sudah terkarakteristik dengan baik oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi. Ya, mengintroduksi, memberikan ya musuh-musuh alami, ya agen-agen hayati, ya seperti BVR, kemudian Bio, Bacillus, kemudian ada Corynebacterium dan lain-lain. Ini yang sudah sudah terkarakteristik yang menurut penelitian-penelitian yang sudah layak dan ini sudah dibuat keputusan oleh Dinas Pertanian. Kemudian yang ketiga, kita konservasi musuh alami. Dengan cara apa? Dengan menyelamatkan bintil akar, kemudian tidak menggabar jerami ataupun sampah-sampah yang ada di lahan-lahan kita, karena ini terus akan membunuh mikroorganisme yang berguna di situ. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk hari ini, ya. Bagaimana kita melawan ya hama hortikultura secara ramah lingkungan, itu kita tidak terlepas dengan adanya agen-agen hayati. Nah, kalau kita ingin mengendalikan hama secara ramah lingkungan dengan agen-agen hayati, kita tidak terlepas bagaimana kita mengelola tanaman kita dengan menggunakan bahan-bahan organik. Karena bahan-bahan organik yang tinggi, cirinya di situ banyak agen-agen atau mikrobia yang sangat berguna. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya pada pertemuan kali ini melawan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat lewat nomor HP atau bisa langsung konsultasi di grup FB Pertanian Organik Official yang terbaru ini. Karena kita yang lama ini disadap oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Eko dari Makassar. Dia luar biasa. Dan Makassar Pak Eko. Berusaha luar biasa. Yes, Pak Ipi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada yang minta PDF atau PowerPoint dari apa yang kita sampaikan nanti akan kita berikan di FB
grup pertanian organik Nasa. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat pagi. Terima kasih.